Oke, lanjut. Oke. Nah, ini dia. Oke. Sebuah persegi panjang dengan panjang sisi 8 cm, kemudian lebarnya 3 cm, ujung-ujungnya dipotong dengan bentuk persegi berukuran X cm. Nah, jika sisa potongan dibuat kotak tanpa tutup dengan volume maksimal, maka ukuran X-nya sama dengan berapa? Jadi yang ditanya adalah nilai X-nya. Oke, kita buat dulu persegi panjangnya. Ini ya. Oke, dipotong sebesar X. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Aduh. Iya, anggap aja ini semuanya sama. Oke. Jadi di awalnya ini panjangnya ada 8 ya. 8 itu adalah panjang dari sini ke sini. Oke. Nah, terus 3 itu dari sini ke sini. Itu 3. Oke. Nah, kemudian dipotong persegi dengan ukuran X. Jadi di sini dipotong X, ini dipotong X. X itu maksudnya panjangnya X yang kita nggak tahu berapa nilainya. Oke ya. Nah, ini dia. Nah, jadi tadi kita tahu bahwa dari sini ke sini adalah 8 ya. Karena ini ke sini X dan ini ke sini X, maka dari sini ke sini sama aja kayak 8 dikurangi 2X. Oke. Jadi 8 dikurang 2X. Nah, kemudian untuk yang ini, dari sini ke sini sama dengan 3. Karena ini X dan ini X, maka ini sama dengan 3 dikurang XX. Oke. 3 dikurang 2X. Itu dia. Oke, kemudian sini dilipat. Ya, ketika dilipat dia akan jadi balok. Nah, ketika jadi balok, maka seharusnya panjangnya itu berubah jadi 8 min 2X. Kemudian lebarnya jadi 3 min 2X. Dan tingginya menjadi X. Oke. Jadi volume balok. Oke, kalau misalnya, jadi kalau kalian bingung, ya, ini saya hapus. Nah, ini dia. Nah, oke. Nah, ini kan bisa dilipat untuk jadi balok ya. Oke. Ketika dilipat jadi balok, maka dia akan punya panjang kali lebar kali tinggi. Dengan panjangnya itu adalah 8 min 2X. Lebarnya adalah 3 min 2X. Dan tingginya adalah X. Oke. Kita kalikan semua. 8 kali 3 dikali X, kita dapat 24X. Oke. Kemudian 8 dikali min 2X dikali X, kita dapat min 16X kuadrat. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terus min 2X dikali 3, min 6X kuadrat. Kemudian plus 4X pangkat 3. Nah, ini dia volume baloknya. Oke. Nah, ditanya adalah nilai X agar dia mendapat volume maksimum. Oke. Nah, untuk mendapatkan nilai maksimum, maka suatu fungsi kalian turunkan sekali. Oke. Ketika suatu fungsi kalian turunkan sekali, kalian akan mendapatkan titik puncak. Titik puncak itu ada 2. Ada puncak maksimum, ada puncak minimum. Ya, dalam hal ini kita akan mendapatkan titik puncak maksimum. Oke, kita turunkan sekali. Jadi V aksen sama dengan diturunkan terhadap X. Ya.
bertanya. Itu selalu ya kalau kita mau cari nilai maksimum atau minimum pasti diturunkan sekali ya. Iya, betul. Jadi seperti ini konsepnya, ya. Kalian tahu gradien? Gradien adalah kemiringan. Jadi ketika kalian, misalkan kalian naik gunung nih ya, naik gunung, oke. Nah, ini anggap aja gunung. Nah, di titik ini ya, kalian kemiringannya tuh begini. Oke, kalau kemiringan begini, ini disebutnya naik, ini nilainya positif. Nah, di puncak itu garisnya lurus atau setara dengan horizontal, ini gradiennya atau kemiringannya 0, dan kalau yang kayak gini, kemiringannya adalah negatif. Oke ya. Nah, jadi di titik ini, itu kemiringannya positif. Oke. Di titik ini, kemiringannya negatif. Oke. Dan di titik ini, kemiringannya adalah 0. Oke ya. Nah, ketika suatu fungsi diturunkan, itu kita akan mendapatkan sebuah fungsi gradien. Oke. Ketika kita suatu fungsi, kita akan dapatkan jadi fx. Ketika kita turunkan, kita akan dapat fungsi dari gradien. Oke. Kemiringan. Nah, terus untuk mendapatkan puncak, yang namanya puncak, ini kan maksimum ya. Ya kan? Yang namanya puncak itu berarti nilai kemiringannya 0. Jadi kita turunkan sekali, kemudian kita buat supaya gradiennya 0. Oke? Karena ketika gradiennya 0, kemiringannya 0, itu setara sama di puncak. Oke ya. Lagi, contoh, misal kalian tahu yang namanya palung, misalkan seperti ini ya. Nah, ini dia. Di sini, di titik ini, gradiennya turun kan, dia negatif. Oke. Kemudian di titik ini, gradiennya adalah positif. Dan di titik ini, dia tidak punya kemiringan. Ini gradiennya 0. Dan ini adalah puncak minimum. Jadi ini puncak minimum, ini puncak maksimum. Oke. Jadi untuk mendapatkan nilai, oh ya, tadi berarti saya masih kurang informasi. Jadi untuk mendapatkan nilai maksimum atau minimum, kalian turunkan sekali, kemudian kalian buatkan 0. Karena ketika gradiennya 0, itu setara sama puncak maksimum atau puncak minimum. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Lanjut ya. Kita turunkan sekali. Jadi ini kita dapat 24 dikurang 32X dikurang 12X ditambah 12X. Ini berarti 24 dikurang 44 terus ditambah 12X Nah, itu 12X kuadrat iya. bukan? Ya, iya. siap-siap. Oke. Ini bisa dibagi 2. Berarti oke. Ini adalah fungsi gradiennya. Ya. Nah, kita mau mencapai nilai maksimum dalam hal ini ya. Untuk mendapatkan nilai maksimum, maka nilai gradiennya kita buat 0. Jadi, ini M sama dengan 0. Karena puncak itu gradiennya selalu 0. Oke ya. Jadi, kita dapat 12X kuadrat min 44X ditambah 24 sama dengan 0. Oke, kita bisa bagi 2. Ini dapat 6X kuadrat dikurang 22X. Oh, kita bisa bagi 4 ya. Oke. Dibagi 4, kita dapat 3X kuadrat min 11X dibagi 4 ditambah 6 sama dengan 0. Oke. Lanjut. Nah, berarti gimana ini faktorannya? Ini berarti harusnya ada 3X di sini ada X. Oke, sama dengan 0. Berarti karena plus 6, berarti otomatis dia min sama min. Oke, minus 11, berarti 3 sama 2. Di sini 3, di sini 2. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Tidak ada? Tidak, Pak. Lanjut. Tidak. Oke. Jadi di sini kita dapat nilai X min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Kemudian di sini kita dapat 3X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2/3. Oke. Sebentar. Kekecilan.
Oke, di sini kita dapat nilai X sama dengan 2/3. Nah, yang ditanya, yang diketahui ternyata yang 2/3-nya. Berarti yang ini jawabannya. Oke, silakan jika ada pertanyaan sampai sini. Jelas. Tidak ada? Atau kalau saya jelas, kalau saya salah bisa diperbaiki ya, tolong diperbaiki ya. Ya, Kak Jo ya. Siap. Oke. Yang lain ayo kalau mau tanya boleh. Oke, kira-kira ada soal Kalau ya. ini Tadi tanya nggak itu? Si siapa? Zainatul Aini? Enggak ya? Oke, nggak ada nih. Oke. Kalau nggak ada bertanya kita berarti sudah paham ya. Iya, Pak. Oke, nah berarti soal selanjutnya apa nih? Ya, saya ada beberapa soal tapi harap dirahasiakan ya. Oke, jadi jangan sampai tahu kemana-mana. Oke, jadi ya udah saya siapkan soalnya. Jadi tadi ada yang mau belajar tentang limit. Oke. Oke, jadi kita belajar tentang limit dulu. Ini dia. Oke ya. Nah, kita langsung masuk ke soal aja, biar enak. Oke. Nah, ini sifat limit. Jadi, ya silakan difoto kalau perlu. Kalau nggak ada, langsung skip. Kita masuk ke soal aja. Oke. Oke. Ini dia. X pangkat 3 dikurang 8 dibagi X min 2. Oh, ini berarti harus dijabarin ya. Oke. Kita masukkan 2, berarti 8 min 8 dibagi X min 2, jawabannya 0/0. Kalau saya pribadi, kalau kalian udah diajarin L'Hopital, ya udah tinggal diturunin aja. Jadi kalau pakai L'Hopital, berhubung nilainya itu 0/0. Oh ya, jadi syarat L'Hopital itu harus 0/0 atau tahingga per tahingga. Kalau jawabannya bukan 0/0 atau tahingga per tahingga, tidak dibolehkan pakai L'Hopital. Oke, kalau saya pribadi ini langsung aja pakai L'Hopital. Jadi 3x kuadrat per 1. Jadi pembilangnya diturunkan jadi 3x kuadrat dan penyebutnya diturunkan jadi 1. Kemudian masukkan nilai x-nya 2. Jadi jawabannya adalah 12. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke. Lanjut ya. Ini mudah. Mungkin ini. Oke. Ini berarti ketika dimasukkan nilainya 1, 0, oke. 0/0 ketika dimasukkan 1. Oke, ini gimana nih? Gimana ya? Kalau kita kalikan dalamannya, oke, kita coba dulu. Kita kalikan yang bagian dalamnya. Berarti di sini dapat kemudian ditambah, wah ini kayaknya terlalu rumit. Ini bukan 0/0 ya, Kak ya? Sebentar. Di sini berarti
Halo? Suaranya nggak kedengeran ya, Kak Haryanto?